Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah memasuki tema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki tema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa dalam kebaikan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar apa yang disampaikan hari ini, pembelajaran yang disampaikan hari ini bisa kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk tema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang KD 3.4, yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Iklan, apa itu iklan? Kalian sudah pasti tahu dan kalian sudah pasti pernah melihat macam-macam iklan, baik itu di televisi ataupun di internet. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan ini memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Jadi itu tujuan iklan ditampilkan. Seberapa sering iklan itu ditampilkan, maka secara tidak langsung iklan itu akan mempengaruhi masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang dipromosikan melalui iklan tersebut. Di dalam iklan itu terdapat kata kunci serta gambar yang menarik dan kalimat yang mudah dipahami. Di sini ada satu kata sulit, yaitu kata kunci. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu kata kunci. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci atau sebagai inti untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci. Pertama, mengandung kata yang unik. Kedua, terdiri dari satu atau dua kata. Ketiga, mewakili sebagian besar dari topik iklan. Jadi cukup kita lihat kata kuncinya, maka kita akan mudah memahami apa isi dari iklan tersebut. Contoh menentukan kata kunci. Di sini ada 3 gambar iklan. Yang pertama, di gambar itu dituliskan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Adapun kata kunci dari ketiga iklan ini adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Nah, kata kunci pentingnya makanan sehat dan bergizi ini sudah mewakili dari 3 gambar tersebut. Alasannya kenapa? Karena kata tersebut sudah mewakili topik atau informasi dalam ketiga iklan tersebut. Perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media elektronik itu seperti kayak di televisi, radio, internet itu termasuk media elektronik. Sedangkan media cetak itu seperti koran, tabloid, dan sebagainya. Adapun perbedaannya, untuk iklan media elektronik, iklan hanya sekilas dan berlangsung hanya saat itu juga. Biasanya durasinya itu paling lama 2-3 menit. Sedangkan iklan media cetak ini bisa kita baca atau kita lihat kapan saja. Selanjutnya, iklan media elektronik menggunakan indera penglihatan dan pendengaran karena di iklan media elektronik itu menggunakan audiovisual terdiri dari gambar dan suara. Untuk iklan media cetak hanya ditangkap melalui indera penglihatan karena dia hanya berupa gambar dan bentuk tulisan saja. Yang ketiga, untuk media elektronik menggunakan suara dan gambar bergerak. Untuk iklan media cetak menggunakan gambar diam dan tidak memiliki suara. Untuk iklan media elektronik, yang keempat, liputan itu bersifat informatif dengan narasi yang cukup, maksudnya penjelasan yang cukup. Sedangkan untuk media cetak, penggunaan kalimat terbatas, hanya beberapa baris saja. Yang kelima, untuk media elektronik bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian sebenarnya. Yang kelima, hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Terus untuk media elektronik yang keenam, contohnya itu seperti televisi, radio, dan internet. Sedangkan
iklan media cetak itu seperti majalah, surat kabar, dan tabloid. Ini tadi sudah kita jelaskan di awal. Contoh media elektronik ada televisi, radio, dan internet. Internet ini terdiri dari YouTube, media sosial, Google, Chrome, dan sebagainya. Contoh media cetak itu seperti majalah, tabloid, dan koran. Adapun ciri-ciri bahasa iklan itu yang pertama menggugah. Menggugah ini artinya mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi dan memberikan perhatian. Biasanya iklan itu ditampilkan yang memang sedang dibutuhkan oleh konsumen atau memberikan solusi kepada konsumen. Terus ada informatif. Informatif ini artinya kata-katanya yang digunakan itu harus bersahabat, komunikatif, sehingga tidak terkesan bertele-tele. Sedangkan yang ketiga itu persuasif. Persuasif ini artinya rangkaian kalimat membuat konsumen itu nyaman, senang, tentram, dan dapat menghibur si konsumen. Sebagai penikmat iklan atau sebagai orang yang akan menggunakan iklan tersebut. Terus bertenaga gerak, artinya komposisi kata-katanya itu menghargai waktu selama masa penawaran atau masa promosi berlangsung. Yang kelima, komunikatif, artinya mudah difahami. Dan keenam, efektif. Selanjutnya, berikut contoh iklan di televisi. Ada buka Coca-Cola, buka semangat. Selain iklan Coca-Cola, ada lagi iklan minuman seperti Sprite. Di sini ada kata-katanya kayak ada lemon-lemnya gitu. Terus ada iklan parfum Molto, ada iklan Sunlight, Rinso, dan kopi Good Day. Dan banyak lagi contoh-contoh iklan yang ada di televisi. Nah, adapun tugas bahasa Indonesia tema 3, silahkan kalian pilih salah satu iklan yang ada di televisi. Iklan bebas dan sopan. Kemudian kalian ikuti atau kalian praktekkan iklan tersebut. Ketiga, silakan kumpulkan dalam bentuk video. Misal kalian akan mempraktekkan iklan minuman seperti Sprite, Coca-Cola, Aqua, dan lain-lain. Atau iklan makanan seperti Geri Salut, Coklatos, mie instan, dan lain-lain. Atau iklan yang lainnya seperti Rinso, Molto, Celing, pembersih lantai. Jadi buat iklan semenarik mungkin. Kalian silakan tiru contoh iklan di televisi. Kalian juga bisa dalam iklan tersebut kalian tambahkan seperti kalian memperlihatkan contoh botol Sprite-nya. Pokoknya lengkap lah seperti kayak iklan di televisi, bebas. Silakan kalian berekspresi sekreatif mungkin. Demikian dulu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tema 3. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap murojaah dan sholat duha.